Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelku Pramuja Geovaldi. Sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, di video kali ini akan menceritakan tentang pengalamanku touring ke kota Padang, Sumatera Barat. Jadi teman-teman, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita cerita, oke? Sebelum kami berangkat itu seingatku hari Minggu, dan malam minggunya itu hari Sabtu malam minggu kami kumpul ke rumah salah satu teman kami namanya Rika. Rika ini dia kakak-kakaanku, lebih tua dari aku ya. Oke, waktu malam itu kami di situ kumpul, ya kami ngopi, gitar-gitar, puding untuk menjaga daya tahan tubuh besok. Dan waktu pun semakin larut malam, sekitar jam 10 malam, yang perempuan udah mulai pada pulang, dan yang laki-laki ada yang pulang dan ada yang masih bertahan di tempat. Oke, setelah itu waktu semakin larut malam, kami sambil merencanakan bagaimana besok, ya kan. Oke, jadi kami itu tidur jam setengah 2 ya. Setelah setengah 2 kami tidur, padahal itu rencana kumpul besok jam 7 harus sudah di lokasi itu. Aku nginep di rumah si Rika itu kan, nginep aku di situ. Kami ada berapa orang, 3 atau 4 nginep di situ, dan aku bangun jam setengah 6. Bangun, aku langsung pulang ke rumah, mandi, baju-bajuku udah aku packing ya, udah aku kemas semua, mandi segala macam, beres-beres. Oke, setelah semuanya udah selesai, baru aku manasin kereta aku yang mau aku bawa touring ya, karena aku panasin dulu karena biar dia itu mesinnya enak dibawa ya. Setelah panas, aku pun langsung menuju ke lokasi, ke titik kumpul kami di rumah si Rika tadi itu ya. Aku waktu sampai situ aku belum sarapan. Jadi aku beli sarapan di jalan, dan aku sarapan di rumah si Rika itu. Dan beberapa teman kami juga ada yang juga belum sarapan. Jadi kami sama-sama sarapan di tempat itu. Setelah sarapan, ada yang ngeteh, ada yang ngopi, ada yang ngobrol, ada yang ngerokok, ya berbagai macam. Di situ semua berbagai macam kegiatan sambil menunggu teman-teman yang lain. Ternyata guys, bukan jam 7 kami berangkat, bukan jam 8, melainkan jam setengah 9. Inilah jam Indonesia, waktu Indonesia molor. Jadi teman-teman, setelah itu, setelah semua teman-temanku ngumpul ya kan, nah kami pun siap-siap lah mau berangkat. Jadi kami salam lah orang-orang tua di situ kan. Salah satunya orang tua dari Kak Rika tadi itu, kami salam. Lalu kami membaca doa sama-sama untuk berangkat seperti biasa. Berangkat. Jadi setelah itu barulah kami berangkat. Oke, di perjalanan kami itu dari belakang. Nama kampungnya itu Kampung Jawa. Kami dari jalur belakang, bukan dari jalan lintas ya. Kami dari jalur alternatif dari belakang. Waktu di jalan aku dikasih tahu lah sama kawanku. Dia namanya Bang Eko. Aku boncengan sama si Jepri. Jadi Bang Eko ini dia sama ceweknya. Bikin aja namanya si Suci. Oke. Aku pun nggak tahu namanya siapa ya kan. Baru waktu di jalan dibilangnya lah, "Ja, banmu kurang angin itu," katanya. Aku tengok kan, mak iya pula. Baru kami cari bengkel, kami isi angin. Nah, jadi setelah kami isi angin, kami pun berangkat. Di perjalanan kami apa? Jadi di salah satu teman-teman kami touring itu ada abangku sama istrinya ya, sama bininya. Dia waktu itu belum ada anaknya ya, masih baru-baru nikah. Jadi kami waktu sore ketemu sama orang Labuan Batu Selatan.
Labuan Batu Selatan itu tetangga kabupaten kami. Jadi kami tetanggaan lah daerah gitu kan. Orang itu ibu kota Kota Pinang, kami rantau rapat. Jumpalah sama kami di salah satu SPBU, salah satu pom bensin gitu, entah di daerah mana aku lupa. Oke, ini yang ku ingat-ingat aja yang ku ceritakan ya. Setelah itu sore waktu kami jumpa itu kan. Jadi setelah itu berangkatlah kami. Kami itu melewati jalur perbukitan. Aku rasa itu masuk ke dalam hutan-hutan gitulah, di perbukitan gitu. Lalu aku ini sial kali sumpah. Di situlah aku mulai masuk angin. Kepala aku pening. Karena teringatnya waktu siang itu aku sehat-sehat aja. Tapi waktu makan siang ada antangin. Ditawarin aku sama kawan lah, salah satu kawan. Lupa gue, ditawarin antangin. Pak, mau coba ini antangin biar untuk jaga-jaga, biar nggak masuk angin gitu. Aku minum lah antangin itu kan. Aku minum, sepala habis aku minum. Begitu sorenya itulah. Kan itu agak gerimis-gerimis. Situlah kepala aku mulai pening. Gara-gara minum itu. Awalnya sehat-sehat aja gue. Gara-gara minum antangin itu jadi aku itu agak pening. Jadi kejadian itu maghrib. Ini posisi waktu udah maghrib ya kan. Tukar posisi lah aku yang bawa keretaku ini si Jeffrey, kawanku. Nah, ini posisi udah maghrib, hujan-hujan, dan dia si Jeffrey yang bawa keretaku kan, bawa. Ini di perbukitan, tempatnya gelap. Jadi datang salah satu kawan kami namanya Eko, dibilangnya lah kayak gini. Udah kita cari aja masjid, tidur di sini aja kita, dekat-dekat daerah sini aja. Oke, kami bilang kan. Pala rupanya sepanjang jalan itu tak ada masjid, rumah-rumah warga lah. Mak di mana ini gitu kan? Itulah balap-balap aja kami kan. Oh, begitu ada jalan lubang, masuklah ke lubang besar itu. Kereta kan, habis. Wih, semua kena hantam lah gua itu. Lubang-lubang besar kami hantam. Kereta aku lantai berapa kali masuk kehantam. Untung lingkar awak bukan lingkar-lingkar yang apa kan, sempat lingkar abal-abal habis peot angka 8 kalau itu pulang. Jadi waktu pun makin larut malam sekitar jam 11 lewat atau setengah 12, kami masih ada di perbukitan. Sebelumnya kami sempat neduh dulu ya, neduh sebentar, seperti rumah kosong gitu. Kami neduh bentar, udah neduh bentar, kayak mana nih lanjut nggak? Datang, kan kami ini ceritanya udah gabung sama anak Labusel kan. Kami ini kan orang rantau, satu Labusel. Datang orang Labusel ini dibilangnya, lanjut aja lah, kata dia kayak gitu kan. Dikit lagi kita keluar deh dari sini, kata dia kayak gitu. Nanti lagi dapat kota lah ini, atau enggak pedesaan gitu kan. Di perbukitan ini teman-teman, dia itu ada rumah, tapi rumahnya itu sedikit, jarang-jarang lah gitu. Oke, jadi setelah itu rombongan kami pun sepakat kan, setuju. Ya udah ayolah, gerak. Kami lanjutkanlah perjalanan itu. Aku udah ampun aku sumpah, kepala aku ini udah pening kali. Maunya tidur aja gitu kan. Posisi hujan pula. Hujannya ini nggak hujan deras, cuman gerimis-gerimis gitulah. Cuman gerimisnya itu agak deras sedikit. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan, yang bawa keretaku pun Jeffrey, CS ku, bawalah kami jalan. Aku masuk ke dalam mantel kan, ke dalam mantel. Masuk aku, diam lagi. Pokoknya aku bawa mau tidur aja lah di mantel itu kan. Pala rupanya, entah jarak-jarak berapa menit, kami baru gerak dari rumah tadi tuh, kami bertuduh tadi tuh. Kok sempatlah aku tertidur bentar kan. Tapi perasaanku kayak mau masuk ke jurang gitu. Ini hujan deras. Bahkan memantil lah. Wah, rupanya meper-meper kawanku mau masuk ke dalam jurang. Ada itu macam di pinggiran jurang gitu kan. Dia itu nggak ada batas jalannya. Mau masuklah si Jeffrey ini ke dalam jurang itu. Aku terkejut kan. Cuman dia diam aja. Aku heran itu dia diam aja, nggak mau bercakap, nggak mau bilang ini. Pokoknya sepatah dua kata itu nggak ada. Jadi setelah itu aku buka lah mantelku kan. Aku buka mantelku. Wah, rupanya betul. Mak, mana ini cek? Gue bilang.
Lebih jurang kita ini, mak, gawat kok, wah. Kita kesini mau main-main, bukan mengantarkan nyawa, aku bilang. Aku bilang lah kan, aku langsung keinget sama abangku kan. Kemana Bang Agus, aku bilang. Nggak tahu, Cek. Kayaknya di depan udah ketinggalan kita lah paling belakang. Katanya, mak, kok itu. Gocar aku kan, merinding lah langsung, aku udah di hutan-hutan, perbukitan. Tempatnya gelap, hujan pula. Langsung lah. Aku nggak tanpa mikir, langsung ku ambil alih lah. Yang nyetir, aku lah jadi yang bawa kereta itu tadi kan. Bawa lah keretaku. Baru aku kejar lah orang abangku. Aku kejar. Ini perasaan kepala aku ini kayak udah nggak sakit lagi. Udah nggak pening lagi lah. Aku bawa terus. Rupanya tahu kalian. Begitu jarak entah berapa meter. Mungkin adalah bermeter-meter lah. Barulah pertama kali jumpa aku abang pula. Menunggu dia dulu. Di antara rombongan kami yang lainnya. Menunggulah abangku di kalau nggak salah dekat jembatan. Habis jembatan terus ada abangku lah di dekat-dekat situ kan. Aku tengok lah, mak, kawan ini dari jauhan kan. Oh, baru begitu berhenti rupanya abangku. Dia bilang lah, dari mana kok kan? Kok lama kali lu? Wih, salah bang, ajak si Jebri mbak kereta tuh. Masuk jurang awak. Kok bisa? Udahlah, nanti itu bang ku ceritakan. Aku bilang kan. Lanjutlah kami. Duluan aku duluan, biar abang di belakangmu. Katanya. Kok itu betul lah. Terharu kali aku sama abangku. Sayang kali dulu sama aku kan. Lanjutlah terus. Aku diiring lah sama abangku kan di belakang. Aku di depan, abangku di belakang. Lanjut terus. Jadi setelah itu barulah kami jumpa rombongan kami yang rame itu. Rame. Jadi tanya orang itu lah. Kenapa kojak? Kenapa kojak? Gini. Ditanya orang itulah. Udah nanti lah itu, gue bilang. Udahlah, ayo keluar dulu kita dari tempat ini, gue bilang. Jadi begitu kami lanjutkan perjalanan itu. Rame lah orang tuh nengokkan kami kan. Kenapa kawan ini gitu lah dalam hatinya kan. Cuman aku nggak mau cerita dulu karena masih gocar, masih deg-degan gitu kan. Oke, baru setelah itu nggak jumpa juga, jarak berapa menit nggak jumpa, mungkin ada 20 menit gitu lah, nggak ada jumpa juga kami perumahan kota atau pedesaan gitu yang agak rame gitu, nggak ada. Adalah rupanya warung kopi satu-satunya di situ. Begitu kami sampai ke warung kopi itu, berhentilah kami. Udahlah wih, di sini aja kita ngopi. Nah, itu belum ada rencana mau tidur di situ. Begitu kami sampai ke warung kopi itu, duduklah kami kan, ada yang pesan makan, ada yang pesan minum. Aku pesan minum lah kan. Jadi di situ yang nggak bercewek, yang nggak pacaran, cuman aku, Jepri, Gope, sama satu lagi siapa namanya, Kamto. Berempat kami itu, kami laki-laki berempat yang nggak berpasangan, yang nggak punya cewek, yang nggak pacaran. Yang lain itu kuncing-kuncing pasangan semua, kuncingin pacarnya ya. Jadi berempat kami ini duduk satu meja. Tengok si Jeffrey, dia itu muka yang pucatan, bibirnya yang pucatan. Apa pucat juga kan, mak, kawan ini ajak juga ya, sempat kemasukan, mak ajak dia tuh, ajak berkumpul, ajak cerita. Cuman le, aman, diam aja begini dia, diam aja, apa enggak, gue cerah sawak kan, begitu jarak dari aku nanya itu ke Jeffrey, rupanya ada kan kami berserak lah tempat duduk kami kan, ada yang di sana. Rupanya salah satu perempuan dari kawan rombongan kami yang dari Labusel itu ada yang kemasukan. Ajab kok itu, ketawa lah kan, tiba-tiba langsung ketawa lah, gitu kan. Wih, kok itu langsung merinding, langsung berubah suasana itu. Satu lagi nangis. Makin merinding dua orang lah. Perempuan itu kemasukan. Makin gocar lah kan. Tengok kawanku si Jeffrey. Mak, kawan ini dia mah yang mbaknya pucat gitu kan. Jadi datang bapak itu, pemilik warung kopi, diobatin lah, dibaca-bacakan ayat atau diajak interaksi. Kau siapa begitu loh. Itu suasananya teman-teman, gila cuk, merinding kali sumpah.
Itulah tiba-tiba ada yang menangis saja, ada yang ketawa, wah, makin hajat. Setelah itu jarak beberapa menit dari kejadian itu sumpah itu kejadian itu paling horor dan paling buat aku down. Di situ teman-temanku udah terdiam semua dan nggak tahu lagi mau ngapain, cuman aku fokus ngopi, ngerokok, saya udah. Setelah kedua perempuan itu sadar, jadi kami itu memutuskan untuk tidur di warung kopi itu. Dan alhamdulillah si bapak itu pun mengizinkan kami tidur di warung itu kan. Bapak itu pun tidur di situ juga. Dia sama istrinya dan satu lagi entah siapa. Pokoknya di situ ada perempuan dua, mama-mama, dan satu bapak-bapak. Mungkin ya itu aku nggak tahu siapa ya. Oke, dan kami pun tidur berpasang-pasangan. Yang laki-laki yang tadi pacar-pacaran ini tadi semua berpasang-pasangan itu. Pasang-pasangan, kami nggak punya pacar, Pak ya. Tidurlah kami kan berempat, yang jomblo tadi nih berempat kami tidur. Jadi setelah itu besoknya kami terbangun. Nah itulah paginya kami terbangun, kami sarapan, kami numpang mandi di tempat warung kopi itu tadi. Setelah kami semua mandi terus foto-foto di tempat itu, tempatnya di perbukitan gitu, baru nampak kami tempatnya. Wih, yang rimbunan, macam masih hutan gitulah di perbukitan gitu, cuman jalannya aspal. Nama daerahnya aku kurang tahu apa nama daerahnya ya. Oke, setelah itu, setelah kami foto-foto, langsung kami melanjutkan perjalanan kami. Setelah kami melanjutkan perjalanan, kami itu terus saya kan berjalan terus, jalan terus, dan tiba suatu momen kami sampai ke Lembahana, kalau nggak salah. Jadi, kami itu ceritanya udah berpisah sama rombongan anak Labusel. Orang itu entah mau kemana lupa aku. Pokoknya kami itu beda tujuan udahan kan, beda arah udahan. Dan kami itu tinggal rombongan orang rantau. Dan bisa sampai di Lembahana kami ngopi-ngopi dulu di salah satu warung kopi. Dan di situ teman-teman kami ada beda pendapat sama salah satu rombongan kami sendiri. Di situ kami berdebat lama, berasa ada 1,5 jam. Di situ kami beda pendapat, dan ujung-ujungnya kami berpisah. Sebagian dari kelompok kami, orang itu cukup sampai di Bukit Tinggi, dan kami melanjutkan ke Pariaman. Ke tempat salah satu teman kami, yang dia asli orang Pariaman, tapi dia tinggal di Kota Rantau Prapat. Jadi setelah itu kami udah menyepakati untuk berpisah. Inilah sebetulnya kan, sebetulnya itu nggak boleh, pergi sama, pulang harus sama. Ya mau kayak mana lagi ya kan, namanya kalau udah di touring, itu pasti sifat asli teman itu keluar satu sama lain. Yang ini sifatnya kayak mana, yang ini sifatnya kayak mana, itu pasti nanti ketahuan kalau di touring ya. Kita ajak aja perjalanan jauh, nanti keluarlah itu sifat aslinya. Ya, lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pariaman. Begitu sampai di Pariaman, kami langsung disambut dengan keluarganya dengan ramah ya. Kami dikasih minum, diberi makan juga. Ya, gitulah, diservis lah istilahnya. Makan, minum segala macam. Lalu setelah itu kami berkombur-kombur sampai malam dan kami tertidur. Setelah itu, besok pagi kami langsung berangkat lagi ke Pantai Air Manis kalau nggak salah, atau ke pantai apa itu. Pokoknya segala macam tempat wisata kami jelajahi di sana. Oke, setelah kami puas, tempat-tempat wisata yang ada di Kota Padang kami datangi semua. Aku lupa-lupa namanya ya. Pokoknya nggak semua lah, sebagian aja kami datangi. Tempat-tempat yang viral atau yang dikenal orang kami datangi. Setelah itu, kami berencana untuk pulang ke Kota Rantau Prapat. Begitu kami pulang, kami banyak singgah di rumah saudara-saudara kami ya. Saudara-saudara ini kakak iparku lah kalau dibilang.
banyak singgah dan ujung-ujungnya kami lama sampai ke kota. Kami itu udah pisah sama rombongan kami yang awal itu, sama orang Bang Eko. Sudah pisah itu. Sudah pisah, kami tinggal beberapa orang, mungkin tinggal 6 orang ya. Tinggal 6 orang, kami itu memberanikan untuk pulang ke kota Rantau Rapat. Oke, singkat cerita langsung ke kota Rantau Rapat ya. Begitu sampai di Rantau Rapat dan akhirnya kami sampai sekitar pagi, aku tidur bentar, dan rupanya besoknya aku tumbang alias sakit. Jadi itulah pengalaman pertamaku touring paling jauh, baru sampai Padang teman-teman. Masih subuh, belum subuh. Oke, setelah itu aku sakit ya kan. Sakit sampai ada 2 hari atau 3 hari. Badanku itu udah kayak mana rasanya ya setelah touring itu. Karena perdana aku membawa kereta itu perjalanan jauh. Dan kami itu perjalanan PP seminggu. Seminggu gitulah. Lebih lama pulang daripada pergi. Karena kami pulang banyak singgah di tempat-tempat saudara. Oke, teman-teman, itu aja cerita dari aku. Cerita pengalamanku waktu touring. Ya sebetulnya di perjalanan-perjalanan ini banyak cerita yang mau ceritakan, cuman aku ngambil sedikit-sedikit aja lah, ya kan. Nanti kok diceritakan terlalu panjang, bosan juga dengarkannya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau dengarkan cerita aku, pengalamanku di malam ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan yang mau touring, tetap hati-hati, jaga kesehatan. Oke? Jangan kalian nggak jaga kesehatan. Nanti malah bikin beban orang lain di perjalanan jauh. Terima kasih. Sampai sini aja ceritaku, cerita tentang pengalamanku touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.